Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Miranda dan Farhan terduduk lesu di tempatnya saat Ardan mengatakan segera akan pindah. Saat ini mereka sekeluarga sedang berkumpul di ruang keluarga. Miranda menatap Ken yang sedang dipangku matahari, matanya berkaca-kaca saat mereka akan segera berpisah dengan cucunya itu. Gak bisa ditunda, tanya Farhan pelan. Dia juga itu sedih karena harus berpisah dengan anak dan cucunya. Enggak pa, Ardan udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, jawab Ardan tegas sembari merangkul pundak matahari. Kok baru ngomong sama kita? Timpal Miranda. Ardan cari waktu yang tepat aja ma, dan menurut Ardan sekarang ini waktu yang tepat. Ini bukan waktu yang tepat namanya, tapi mendadak. Sebal Farhan. Ardan terkekeh di tempatnya, lalu menyempatkan diri untuk mencium kening matahari. Ken yang kebetulan duduk menyandar menghadap matahari melihat perbuatan Ardan. Karena tidak suka mamanya dicium, Ken memukul wajah Ardan. Aduh, kok papa dipukul sih? Protes Ardan. Ken menegakkan tubuhnya lalu menatap tajam Ardan. No, serunya. Lalu Ken kembali menyandarkan kepalanya di dada matahari. Matahari tersenyum lebar sembari mengelus kepala Ken sayang. Smart boy, ujarnya sambil mencium kepala Ken. Ardan mendengus kesal. Lalu kembali menatap kedua orang tuanya. Udah gak usah pada sedih, kan masih bisa main ke rumah Ardan, ucap Ardan saat melihat Miranda yang menangis di pelukan Farhan. Ya kamu ngasih taunya mendadak. Jadi mama gak ada persiapan. Isak Miranda. Persiapan apa? Orang Ardan yang pindahan kok mama yang pakai siap-siap segala. Mama gak berniat untuk ikut pindah ke rumah Ardan kan? Ardan menatap penuh tanya kepada Miranda. Niatnya sih gitu, tapi sama papa gak boleh. Ardan langsung bernafas lega mendengarnya. Baguslah. Kok bagus sih? Mama sedih tahu dengar kalian mau pindah. Seru Miranda protes. Matahari langsung memukul paha Ardan, memperingatinya agar tidak terus-terusan membuat Miranda kesal karena ucapan-ucapannya. Enggak kok ma. Sebenarnya kita juga sedih. Tapi ini udah menjadi keputusan Mas Ardan. Dan sebagai seorang istri, Ata hanya bisa mengikuti apa yang Mas Ardan katakan, ucap matahari. Di dalam lubuk hatinya juga merasa sedih. Apalagi Miranda adalah tipe mertua yang baik. Jadi matahari sudah menganggapnya seperti mamanya sendiri. Mama tahu kalau kamu ikut sedih ta. Tapi mama gak yakin kalau anak mama sendiri akan sedih juga, sindir Miranda kepada Ardan. Udah deh ma, gak udah main sindir-sindiran. Udah gak zaman. Gimana lagi? Ngomong langsung aja gak ditanggapi. Ya udah disindir aja. Mama nih gimana sih? Ngomong langsung aja gak ditanggapi apalagi disindir. Udah hilang entah kemana sindirannya, sahut Farhan. Papa nih, bisa belain mama gak sih? Udah nanti malam papa tidur di luar. Seru Miranda sembari berjalan pergi meninggalkan ruang keluarga. Farhan langsung gelagapan di tempatnya. Dengan segera dia menyusul Miranda sembari berteriak kencang. Maaf sayang, salah ngomong tadi. Ardan yang melihat pertengkaran kedua orang tuanya hanya terkekeh geli. Apalagi saat dirinya melihat ekspresi panik Farhan. Lucu sekali. Matahari menggeleng melihat tingkah suaminya. Lalu dia bangkit dari duduknya sembari menggendong Ken yang sudah tertidur pulas. Mau kemana Yang? Tanya Ardan. Mau ke kamar. Ardan mengangguk. Dia berniat untuk mengambil remote di atas meja. Namun karena seruan matahari, Ardan langsung menjatuhkannya lagi. Nanti kamu tidur di luar juga ya, temenin papa. Matahari langsung berlalu begitu saja meninggalkan Ardan yang sedang mengangga lebar. Kok pindahnya malam ini sih mas? Protes matahari. Bagaimana tidak? Ardan bilang mereka akan pindah besok. Tapi barusan,
Dia bilang mereka akan pindah malam ini. Sebenarnya yang benar yang mana sih? Iya yang, ujar Ardan pelan. Ini dia lakukan karena enggan menuruti perintah istrinya yang menyuruhnya untuk menemani sang papa yang tidur di luar. Ardan benar-benar tidak bisa, dia sudah bisa tidur sambil memeluk tubuh istrinya. Besok ajalah mas, nanggung. Pinta Matahari pelan. Ardan menggeleng cepat. Gak bisa yang, harus malam ini. Tapi kan belum siap-siap. Gak perlu siap-siap. Di sana udah disiapin semua. Kita tinggal nempatin aja. Ya tapi kan. STTT. Gak boleh bantah suami, dosa. Matahari langsung terdiam. Mendengus kesal karena membenarkan ucapan Ardan. Matahari berjalan menghampiri Ken yang asik bermain di atas kasur. Ken sayang, panggil Matahari. Ardan yang mendengarnya mendengus cemburu karena Matahari tidak pernah memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Ken langsung mendongak menatap Matahari. Mama, makan malam dulu yuk. Ken langsung membuang mainannya dan merentangkan tangannya kepada Matahari. Matahari langsung mengangkat Ken ke dalam gendongannya. Mau kemana? Tanya Ardan. Mau makan, kenapa? Jangan bilang makannya harus di rumah baru juga. Ujar Matahari kesal. Ardan langsung menggelangkan kepalanya cepat. Enggak yang, cuma tanya. Ya udah ayo makan malam. Sekalian pamit sama mama papa. Ardan mengangguk lalu mengambil alih Ken. Ken menyandarkan kepalanya di pundak Ardan. Batita itu memainkan telinga Ardan sembari memasukkan jari-jari tangannya ke lubang telinga. Ardan menggeliat geli sembari mengeluarkan jari Ken. Geli tahu, kebiasaan banget deh, seru Ardan sembari menggigit pelan tangan Ken. Ken yang tidak terima tangannya digigit langsung memukul wajah Ardan keras. Ardan langsung memekik sedangkan Matahari tertawa puas. Akhirnya Ken dapat membalaskan rasa kesalnya kepada Ardan. Duh, keluarga bahagia banget sih, ucap Miranda saat Ardan dan Matahari sudah tiba di ruang makan. Matahari tersenyum lebar sedangkan Ardan cemberut sembari terus menghindari pukulan-pukulan yang Ken berikan. Sakit Ken, teriak Ardan keras. Sedangkan Ken malah tertawa terbahak-bahak di gendongan Ardan. Ardan langsung menyerahkan Ken kepada Matahari, langsung saja Ken berubah diam sambil bersandar manja. Bahkan tangannya juga ikut diam tanpa mengotak-atik bagian tubuh Matahari seperti yang dilakukannya kepada Ardan. Ardan berdecak pelan, heran dengan perbedaan sikap Ken kepadanya dan kepada istrinya. Padahal Ardan adalah orang tua kandung Ken, tapi Ken malah lebih lengket bersama Matahari, sang ibu sambung. Makan malam kali ini sedikit berbeda dari malam-malam biasanya. Biasanya mereka makan dengan tenang dan damai, namun kali ini ruang makan dipenuhi dengan segala obrolan yang dibuat oleh Miranda. Saat Ardan bertanya kepada mamanya, kenapa mengajak ngobrol saat makan malam? Miranda menjawab dengan gamblangnya, karena ini terakhir kali kita makan bersama, jadi mama gak akan sia-siain gitu aja. Ardan hanya mengangguk, lalu kembali menikmati makannya sembari mengobrol ringan. Oh iya ma, seru Ardan sembari mengelap bibirnya menggunakan tisu. Kenapa Ar? Balas Miranda. Ardan sama Ata mau pindah malam ini. Hah, Brang. Suara teriakan dan bantingan sendok saling bersautan. Matahari memejamkan matanya, sedangkan Ardan menatap datar kedua orang tuanya. Katanya besok, teriak Miranda dan Farhan berbarengan. Ken terkejut dan menangis keras. Matahari langsung menenangkan Ken. Ardan mengurut pelipisnya saat melihat reaksi heboh kedua orang tuanya. Gimana sih Ar? Padahal mama berniat buat tidur bareng sama Ata dan Ken malam ini, seru Miranda sedih. Nah, itu juga alasan Ardan agar segera pindah dari rumah ini. Maaf ma, tapi Ardan bener-bener harus pindah malam ini juga. Emang gak bisa besok aja? Nanggung loh Ar, malam ini aja. Ya, bujuk Miranda. Ardan menggeleng cepat, dia sudah final dengan keputusannya. Iya mas, emang gak bisa besok. Kasian mama, timpal Matahari membela Miranda.
Ardan langsung menggeleng lagi. Farhan menatap tajam anaknya. Memang sedari tadi dia hanya diam, tapi bukan berarti dia menyetujui keputusan yang mendadak itu. Apalagi sampai membuat istrinya menangis. Farhan tidak akan tinggal diam. Kalian akan pindah besok. Tidak menerima penolakan. Tegas Farhan. Ardan mendelik tajam menatap papanya. Cih. Ardan yakin jika papanya tahu niat terselubung Ardan atas kepindahannya ini, Ardan yakin papanya itu akan jadi pendukung terdepannya. Kan sifat mereka berdua tidak jauh beda. Sama-sama sulit untuk berjauhan dengan orang tercinta. Ardan bangkit dari duduknya menghampiri Farhan dan membisikkan sesuatu. Ardan pindah sekarang biar mama gak bisa tidur sama istri Ardan. Emang papa mau? Malam ini gak tidur sama mama. Bisik Ardan yang hanya bisa didengar oleh Farhan. Farhan mengangguk, benar juga kata Ardan. Namun saat mengingat bahwa malam ini dia harus tidur di luar, Farhan kembali tidak setuju. Namun lagi-lagi Ardan dapat meyakinkan Farhan. Kalau malam ini Ardan pergi, papa kan bisa tidur sama mama. Soalnya mama butuhin papa. Dan papa gak harus tidur di luar sendirian, gimana? Kali ini Farhan mengangguk setuju. Jika dia juga mendapat enaknya tentu saja dia setuju. Farhan bangkit dari duduknya menghampiri sang istri. Udahlah ma, itu udah menjadi keputusan Ardan. Kita sebagai orang tua hanya bisa mendukung saja, ucap Farhan sok-sokan membela Ardan. Miranda mengernyit, bukannya tadi suaminya itu membelanya iya. Kenapa sekarang dia berubah pihak? Apa yang dibisikkan Ardan sampai suaminya ini berubah haluan? Ardan bilang apa? Tanya Miranda tajam. Farhan menggeleng, lalu kembali ke tempatnya. Sedangkan Ardan sudah mengambil alih Ken dan menyuruh istrinya untuk melanjutkan makannya yang tertunda. Miranda hanya menghela nafas saja. Biarlah, toh dia juga masih bisa menemui cucunya. Setelah selesai dengan acara makan malamnya, Ardan dan Matahari kini berpamitan untuk segera pergi ke rumah barunya. Miranda menciumi seluruh wajah Ken, lalu melakukan hal yang sama kepada Matahari. Sedangkan Ardan, anaknya sendiri dia biarkan begitu saja. Ardan mendengus karena mendapatkan perilaku pilih kasih dari mamanya. Lalu dia langsung menyalimi Farhan. Ardan pamit pa, ujarnya. Farhan mengangguk saja. Lalu gantian Matahari yang menyalimi Farhan. Pamit ya pa, ujar Matahari. Farhan mengangguk, lalu mengelus rambut Matahari lembut. Dia sudah menganggap Matahari seperti anaknya sendiri. Hati-hati di jalan ya nak, ucapnya lembut. Matahari mengangguk lalu berdiri di samping Ardan. Sedangkan Ken masih diciumi oleh Farhan. Ardan lagi-lagi mendengus saat melihat perlakuan kedua orang tuanya yang begitu istimewa kepada Ken dan istrinya, namun selalu berbeda saat kepadanya. Tapi bukannya kesal, Ardan malah bersyukur karena kedua orang tuanya dapat menerima kehadiran Matahari dengan baik. Kalian hati-hati di jalan ya, jangan ngebut ar. Ingat, kamu membawa anak dan istrimu, nasihat Miranda. Ardan hanya mengangguk saja sambil memutar-mutarkan kunci mobil di jarinya. Farhan kembali menyerahkan Ken kepada Matahari. Lalu dia mengelus kepalanya pelan. Hati-hati ya. Ardan dan Matahari mengangguk, lalu berjalan ke mobil yang sudah disiapkan oleh Pak Jamal supir pribadi Ardan. Miranda dan Farhan melambaikan tangannya saat mobil Ardan mulai meninggalkan pekarangan mansionnya. Sedangkan menuju rumah baru mereka membutuhkan waktu sekitar 20 menitan. Ken terus mengoceh di dalam mobil, dan yang membuat Ardan tergelak adalah Ken selalu berteriak kesal saat Ardan menjailinya. Udah mas, fokus nyetir aja. Ardan menurut, dan tidak lama kemudian mereka sampai di rumah barunya dengan selamat. Matahari terkekeh saat Ken menatap sekeliling dengan heran. Lalu mereka masuk dan langsung menuju ke kamar. Di rumah ini memang belum ada yang menempati selain mereka bertiga dan satpam yang berjaga di depan. Itu saja tidak tidur di dalam rumah ini.
Ardan sudah membuat rumah khusus untuk para pekerja di belakang rumahnya. Matahari langsung merebahkan tubuh Ken di atas kasur, namun Ken tidak mau turun karena masih terasa asing dengan tempatnya. Jadi Matahari harus menunggu Ardan selesai berganti pakaian dulu baru dia menyerahkan Ken kepada Ardan. Setelahnya Matahari yang berganti. Saat keluar dari walk-in close Matahari langsung disuguhi pemandangan Ardan dan Ken yang tidur sambil berpelukan. Lebih tepatnya Ken yang tidur di atas tubuh Ardan dan Ardan yang memeluk tubuh Ken. Keduanya tampak lucu sekali. Matahari menghampiri kasur dan ikut bergabung, tidak lupa, dia membaca doa sebelum tidur, lalu mengambil selimut untuk menyelimuti tubuh mereka. Ken berteriak histeris saat Raden dengan sengaja merebut mobil-mobilan yang sedang dimainkan oleh Ken. Ya, saat ini, rumah baru Ardan sedang kedatangan tamu. Tidak banyak, hanya teman-temannya saja dan rekan bisnis Ardan yaitu Gary, suaminya Milky. Mereka kebetulan main karena Choco ingin bermain bersama Ken. Raden, jangan buat anak gue nangis lah, tegur Ardan jengah. Pasalnya tadi Raden sudah membuat Choco menangis, dan sekarang giliran anaknya yang dibuat nangis. Lagian salah siapa ada tamu bukannya diajak ngobrol malah asik main sendiri. Ya gue ambillah mainannya, biar gak asik sendiri, balas Raden tak mau kalah. Matahari menggelengkan kepalanya, lalu menenangkan Ken dan mengambil duduk di samping Ardan. Stres ya lo, mana bisa anak bayi ngobrol, bego. Maki Doni, enak aja, lo kali yang stres. Udah, niatnya kesini itu buat silaturahmi, bukan buat berantem, lerai Gary. Udah ya, Ken jangan nangis lagi. Sini main sama Choco aja, ujar Milky. Matahari segera berdiri menghampiri Milky yang duduk di bawah bersama Choco. Ken main sini ya, mama temenin. Ken kembali senang dan asik bermain bersama Choco. Sedangkan Raden melihat kegembiraan Ken mendengus. Niatnya untuk membuat Ken rewel gagal. Padahal kan dia berniat untuk membuat rumah mewah ini ramai dengan cara membuat Ken dan Choco menangis. Namun niatnya digagalkan oleh kedua ibu muda itu. Ngapain sih buat anak orang nangis mulu? Geram Doni. Biar rame aja, sahut Raden enteng. Tanpa segan, Ardan langsung menggeplak belakang kepala Raden keras hingga membuat sang empu memekik. Awas aja lo buat anak gue nangis lagi. Ancam Ardan. Iya, awas juga kalau buat anak saya nangis. Timpal Gary. Raden menghela nafas miris. Begini amat nasib gue. Udah gak punya pasangan, diancam sana-sini pula. Makannya jangan suka jailin anak orang. Ejek Doni. Enggak Don, tuh anak aja yang minta gue jailin. Mana ada bego. Ada. Tuh bocil dua. Beneran stres lo Den. Ardan dan Gary menertawakan Raden yang terus dikatai oleh Doni. Hai, aku gabung ya, ucap Melati seraya diangguki oleh Matahari dan Milky. Seru gak jadi mama muda? Tanya Melati penasaran. Seru, jawab Matahari dan Milky berbarengan. Apalagi kalau pas main kayak gini. Seru banget, tapi ada capeknya sih, tambah Milky. Oh ya, duh jadi gak sabar pingin punya momongan. Mbak Melati udah ngisi. Tanya Matahari hati-hati. Dia takut akan menyinggung perasaan Melati jika perempuan itu ternyata belum mengandung. Melati terkekeh, lalu dengan malu-malu mengangguk sembari mengelus perut datarnya. Wah, beneran. Seru Matahari. Selamat Mbak, timpal Milky. Melati terkekeh. Alhamdulillah, setengah tahun ini selalu berusaha dan langsung dikasih, ujarnya. Kalau kamu gimana? Udah ngisi? Tanya Melati kepada Matahari. Belum Mbak, jawab Matahari. Udah ada niat buat program hamil. Timpal Milky. Matahari menggeleng. Sebenarnya belum ada rencana buat hamil. Soalnya Ken masih kecil, takut gak keurus gitu. Loh, ya jangan mikir yang begituan dong ta. Nyatanya aku, gak apa-apa tuh. Hah, Mbak Milky hamil juga. Teriak Matahari. Milky dan Melati terkekeh melihat keantusiasan Matahari.
Iya, katanya baru 4 mingguan gitu sih. Loh, sama dong kayak aku, sahut Melati. Masa sih mbak, lucu dong nanti, bisa temenan anak kita. Haha, BTW jangan panggil mbak, kayaknya kita seumuran. Milky hanya mengangguk mengiyakan. Kira-kira yang paling muda di antara mereka hanyalah Matahari. Selainnya, sekitaran 25 tahun ke atas. Seharusnya kamu juga langsung hamil ta, biar bisa check up bareng ke rumah sakit. Ujar Milky sembari diakhiri kekahan. Iya, pasti nyenengin banget. Timpal Melati. Matahari hanya tersenyum, dia tidak berharap lebih. Kalau belum dikasih sama Tuhan bisa apa? Doain aja ya mbak, biar cepet nular. Amin. Sedangkan para laki-laki ikut nimbrung obrolan perempuan. Ngomongin apa sih? Seru banget, tanya Ardan yang mengambil duduk di sebelah istrinya. Lalu Gary dan Doni melakukan hal yang sama. Kecuali Raden tentunya. Dia kan gak punya gandengan. Miris banget gue di sini, ujarnya lirih. Doni yang kebetulan berada di dekat Raden, menepuk pundak temannya itu pelan. Yang sabar ya, atau minta autor aja sana biar cepet dikasih jodoh. Gak tahu nih, kayaknya si autor punya dendam deh sama gue. Masa udah sejauh ini gue belum dikasih jodoh sih? Bukan dendam dan autor tuh punya cara tersendiri buat nemuin lo sama jodoh lo, timpal Ardan. Iya, namanya juga jodoh. Siapa tahu bisa muncul detik ini juga, lanjut Gary. Raden hanya menghembuskan nafasnya. Assalamualaikum. Salam seseorang yang terdengar sangat nyaring. Sontak semuanya langsung menjawab. Waalaikumsalam. Matahari menoleh, melihat tamu yang datang. Matanya terbelalak saat temannya, Faraslah yang datang. Dengan cepat dia berdiri dan segera berlari menghampiri temannya itu. Ya ampun Faras, kangen banget, ujar Matahari sembari memeluk tubuh Faras. Kangen juga. Setelah menyelesaikan acara pelukannya, Matahari membawa Faras ke ruang berkumpul. Di sana, semua mata menatap Faras penuh tanya. Kenalin, ini temen aku Faras, ujar Matahari memperkenalkan. Sebenarnya dia sudah mengundang Faras untuk datang ke rumah barunya. Namun perempuan itu sedang disibukkan oleh skripsi jadi tidak bisa langsung datang. Dan Matahari tidak menyangka bahwa Faras akan datang hari ini. Hai kakak, atau Melati terkekeh melihat kecanggungan Faras. Panggil mbak sama mas aja, ujarnya. Sontak Faras mengangguk. Salam kenal semuanya, saya Faras temannya Atta. Matahari mengajak Faras untuk ikut bergabung. Namun saat baru saja duduk, Faras menunjuk Raden dengan bingung. Mas Raden, Faras, ujar mereka berbarengan. Tentu saja kejadian itu membuat Matahari dan lainnya mengernyit bingung. Kalian saling kenal? Tanya Ardan. Faras menggeleng cepat, sedangkan Raden mendengus kesal. Dia perempuan yang pernah dijodohin sama gue, ucap Raden pelan. Hal itu membuat semua orang terkejut, termasuk Faras. Dia kira Raden akan berpura-pura tidak mengenalnya, namun justru sebaliknya. Hah, beneran, seru Matahari keras. Ken dan Coko yang asik bermain sampai tersentak kaget. Sayang, pelan-pelan peringat Ardan. Maaf mas, tapi aku beneran kaget. Jadi dulu, yang jemput Faras di mall itu beneran Mas Raden. Aku kira cuma sekedar mirip aja. Ucap Matahari tak percaya. Sedangkan Faras sudah menutupi wajahnya menggunakan paperback yang dia bawa. Ardan, Doni, Gary dan para istrinya hanya bisa terdiam. Mereka tidak paham dengan keadaan ini. Ceritain Den, tuntut Ardan dan Doni berbarengan. Sedangkan Gary hanya diam saja sembari menikmati drama di depannya. Raden menghembuskan nafasnya, salahkan dirinya sendiri yang berkata jujur tentang Faras. Jadi sebenarnya Faras dan gue itu sempat dijodohin. Tapi gue tolak, karena gue gak mau punya istri kayak dia, ucap Raden sembari menunjuk Faras tak suka. Faras yang tidak terima direndahkan langsung membalas. Lo kira gue mau dijodohin sama laki-laki gila kayak lo? Siapa yang lo sebut gila?
Perempuan barbar. Gue punya nama. Jangan pernah sebut gue perempuan barbar, cowok gila. Dasar perempuan. Stop, teriak Matahari. Kalian diem. Jangan berisik. Tuh dia yang. Apa? Bukannya lo dulu yang Mas, suruh mereka diem. Kalau enggak doain mereka jadi jodoh. Lanjut Matahari. Sontak semuanya langsung berujar amin. Aduh, capeknya. Matahari merebahkan tubuhnya di atas kasur. Padahal cuma ngobrol sama duduk-duduk aja, tapi capek juga, lanjutnya bermolong sendiri. Tak lama pintu kamar mandi terbuka, menampakkan Ardan yang terbalut handuk sembari menggendong Ken. Mandinya udah selesai, tanya Matahari. Ardan mengangguk lalu menurunkan Ken di sebelah istrinya. Udah, tinggal mandiin kamu yang belum. Ih, itu mah maunya kamu. Kalau iya emang kenapa? Ardan menggerling nakal. Matahari terkekeh, lalu memukul lengan Ardan pelan. Jangan gitu ada Ken loh. Gak apa-apa, Ken kan masih kecil. Gak bakal tahu apa-apa, balasnya sembari melumat bibir Matahari. Udah. Matahari mendorong tubuh Ardan agar menjauh dari tubuhnya. Ya udah, kamu mandi sana. Atau mau dimandiin? Kini giliran Matahari yang menggerling nakal menatap Ardan. Mau dimandiin, ucapnya dengan manja. Ardan menggeram. Coba saja tidak ada Ken, sudah dia pastikan akan langsung membawa istri nakalnya itu ke dalam kamar mandi. Jangan mulai yang, cepetan mandi, keburu malam. Iya, kamu urusin Ken ya. Iya sayang. Mama, pekik Ken saat melihat Matahari beranjak dari kasur. Matahari langsung berbalik dan menatap Ken. Kenapa sayang? Mama. Ken merentangkan tangannya minta digendong. Ardan langsung menggendong Ken, namun Ken berontak di gendongannya. Ken ingin digendong mamanya bukan papanya. Matahari terkekeh, lalu berjalan mendekati Ardan yang sedang kesusahan memenangkan Ken. Hei, mama belum mandi loh, ucap Matahari. Ken menggeleng, meminta digendong Matahari. Dengan cekatan Matahari mengambil alih tubuh Ken. Kenapa sih? Kangen sama mama ya? Ken hanya menggumam sembari menenggelamkan wajahnya di dada Matahari. Buat papa iri aja kamu nak, lirih Ardan. Sama papa iya. Mama mau mandi loh, bujuk Matahari. Ken tak bergerak digendongnya. Sinilah Ken, sama papa aja. Biarin mama mandi. Mama. Pekik Ken marah saat tangan Ardan berhasil menyentuh tangannya. Galak bener sih kalau sama papa. Sebenarnya kamu itu anak siapa sih? Ujar Ardan gemas. Sedangkan Ken kembali menenggelamkan wajahnya di dada Matahari. Seolah-olah itu adalah tempat ternyamannya. Oke, kalau siang mama milik kamu, tapi kalau malam sampai pagi, mama milik papa. Ujar Ardan yang langsung berlalu ke walk-in closet. Sedangkan Matahari hanya menggelengkan melihat kelakuan Ardan yang selalu tidak ingin kalah dari anaknya. Padahal Ken masih bayi, tapi Ardan menganggapnya seakan-akan Ken itu musuh bebuyutan jika sudah menyangkut tentang Matahari. Sayang, baju aku kok belum disiapin? Teriak Ardan. Matahari yang berada di dalam kamar mandi langsung keluar menghampiri Ardan, suaminya. Sedangkan Ken, batita itu terus mengikuti pergerakan Matahari. Ken awas dulu mama mau cariin baju buat papa, kesal Ardan. Ken tidak mengindahkan, batita itu malah menarik baju tidur Matahari dan minta gendong. Nanti dulu ya sayang, mama mesti ngurusin papa kamu dulu, kata Matahari. Ardan yang hanya mengenakan handuk di bagian pinggang, langsung mengambil alih tubuh Ken. Ribet amat sih tuyul. Mama kamu tuh masih ngurusin papa. Papa. Iya, makanya jangan rusuh. Papa. Iya Ken pap, au. Ardan memekik keras saat tangan kecil Ken berhasil memukul wajah Ardan. Kamu kok ringan tangan banget sih kalau sama papa. Kata Ardan sembari menurunkan Ken. Ken tidak peduli, batita itu langsung menghampiri mamanya, Matahari, yang sedang sibuk hilir mudik membawa hanger pakaian.
Ini mas bajunya, kata Matahari sembari menyerahkan setelan jas di tangannya. Ardan langsung menerimanya, lalu dia terdiam sejenak saat melihat wajah istrinya yang pucat. Kamu sakit Yang? Tanya Ardan khawatir. Matahari menggeleng pelan sembari menggendong Ken yang terus menarik-narik bajunya. Enggak kok, kenapa? Muka kamu kok pucat? Oh, emang sedikit pusing sih, jawab Matahari. Kok baru bilang sih Yang? Kalau gitu, mending aku gak usah kerja aja. Loh, kenapa? Aku mau jagain kamu, apalagi kita belum cari Art. Aku gak mau ninggalin kamu sendirian di rumah. Gak apa-apa mas, kamu kerja aja. Palingan juga cuma sebentar pusingnya. Enggak mau, aku tetep gak kerja, keke Ardan. Ih, lebay banget, orang aku gak apa-apa kok. Gak ada kata lebay kalau itu menyangkut tentang kamu Yang, kata Ardan serius. Senyum Matahari langsung mengembang lebar. Ya udah, terserah kamu aja kalau gak kerja. Tapi cuma hari ini aja ya. Pinta Matahari. Iya sayang. Papa. Kenapa? Sahut Ardan. Kini dia sedang menggantikan tugas istrinya yang mengurus Ken, sedangkan Matahari kembali beristirahat karena kepalanya terasa semakin pusing. Tuo, Ken menunjuk mobilan di atas lemari. Jangan, yang ini aja. Tuo, papa males ngambilnya, sayang. Papa, cek, dibilang males juga. Papa mager tahu. Namun Ardan tetap bangkit dan mengambilkan mobilan yang Ken mau. Bilang apa? Tanya Ardan. Makasih. Sama-sama, ucap Ardan sambil mengusap rambut anaknya. Saat asik bermain bersama anaknya, Ardan mendengar suara langkah mendekat. Dan saat berbalik, istrinya, Matahari sudah berdiri tepat di belakangnya. Kok bangun? Tanya Ardan. Lapar. Kok gak bilang? Aku Ini aku baru bilang mas, dan aku bangun karena ingin masak. Aku tahu kamu sama Ken pasti lapar. Udah jam 8 soalnya. Gak usah masak deh, pesen aja. Matahari menggeleng. Masak aja, aku gak apa-apa kok mas. Udah mendingan juga, ucapnya meyakinkan. Ardan menghembuskan nafasnya. Membiarkan istrinya berjalan ke arah dapur. Setelah berperang dengan peralatan masak dan bahan makanan, akhirnya Matahari berteriak memanggil Ardan untuk segera sarapan. Ardan langsung menggendong Ken dan membawanya ke ruang makan. Di sana Matahari sudah siap sembari menopang kepalanya menggunakan tangan. Pusing lagi Yang? Tanya Ardan. Iya, padahal tadi udah mendingan loh mas. Kan aku udah bilang, gak usah masak, biar kita pesen makanan aja, kamu ngeyel. Maaf mas, aku udah nurut, sesal Matahari. Ardan menghela nafas, lalu menarik kursi di sebelah Matahari. Mendudukkan tubuhnya sembari memangku Ken. Sini Ken sama Gak, potong Ardan cepat. Kamu makan aja, biar hari ini Ken aku yang urus lanjutnya. Beneran nih? Iya sayang. Masa bohongan sih? Dan hari itu, pekerjaan Matahari yang mengurus Ken diambil alih oleh Ardan seharian. Bahkan Ardan tidak memperbolehkan Matahari mendekati Ken sedikit pun. Ardan meminta Matahari untuk istirahat total atau Ardan akan segera membawa Matahari ke rumah sakit. Tentu saja Matahari langsung menurut. Itu karena dia tidak ingin dibawa ke rumah sakit, dan juga dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk berleha-leha di rumah seharian. Matahari menikmati me time-nya dengan ditemani rasa pening di kepalanya. Besoknya, sayang, bangun ucap Ardan sambil menggoyang-goyangkan tubuh Matahari. Kenapa mas? Tanya Matahari sembari mengeratkan pelukannya pada Ken. Bangun Yang, udah siang. Jam berapa emang? Jam 6. 5 menit lagi ya. Ardan mengerut saat mendengar jawaban istrinya. Tidak biasanya Matahari bersikap seperti ini. Sayang, kamu gak lagi sakit kan? Tanya Ardan khawatir. Enggak mas. Ya udah bangun, siapin baju aku dulu nanti kamu boleh lanjut tidur lagi deh, pinta Ardan. Dengan berat hati Matahari mulai bangkit dari tidurnya. Dia sangat berhati-hati karena tidak mau mengganggu tidur Ken.
Namun namanya juga anak, Ken langsung membuka matanya saat Matahari berhasil duduk di ujung kasur. "Mama," panggil Ken. Matahari sontak terkejut. "Loh, udah bangun, Mama." Ken merentangkan tangannya minta digendong. Namun belum sempat mengabulkan keinginan Ken, Ardan terlebih dahulu memeluk tubuh Matahari. "Morning kiss-nya mana?" tanya Ardan. Dengan cepat Matahari menempelkan bibirnya dan bibir Ardan. Saat ingin menarik kepalanya, tengkuk Matahari ditahan oleh Ardan dan memperdalam ciumannya. Ken sampai menangis keras di kasur karena Matahari tidak kunjung menggendongnya, malah asik berpelukan dengan Ardan, papanya. Setidaknya itu yang Ken lihat. Matahari mendorong keras tubuh Ardan sampai mundur beberapa langkah. Lalu dengan cepat dia menggendong Ken. "Jangan kebiasaan cium-cium di depan Ken Mas, kan gak baik dilihatnya," tegur Matahari. Ardan hanya menggumam dan berlalu ke kamar mandi. Matahari langsung menurunkan Ken di kasur saat rasa pusing lagi-lagi melanda kepalanya. "Mama," rengek Ken karena tidak mau diturunkan. Namun karena the power of mother, Ken langsung terdiam di pelukan Matahari saat mamanya itu kembali memeluknya. "Tidur lagi ya, kepala mama pusing," kata Matahari. Namun bukannya segera pergi, rasa pusing di kepalanya makin terasa. Matahari menghela nafas, sembari memijit pelipisnya guna mengurangi rasa pusing. Sudah sekitar seminggu ini dia mengalami pusing seperti ini, namun sepertinya hari ini yang terparah. Ardan keluar dari kamar mandi dengan menggunakan balutan handuk. Dia telah selesai membersihkan diri. Dahinya mengernyit saat lagi-lagi Matahari belum menyiapkan pakaian untuknya. Ardan berjalan menghampiri istrinya yang kembali tidur. Namun baru beberapa langkah, Matahari langsung bangkit dari tidurnya dan berlari cepat ke dalam kamar mandi. Ken menangis keras kala mamanya itu langsung meninggalkannya begitu saja. Ardan yang dilanda bingung dan khawatir langsung menggendong Ken dan menghampiri Matahari. "Huek, huek." Ardan mengurut tengkuk istrinya menggunakan sebelah tangan. Dan sebelahnya lagi dia gunakan untuk menggendong Ken. Ardan menatap khawatir Matahari saat istrinya itu sudah selesai dengan urusan muntahnya. Ardan memapah tubuh Matahari keluar kamar mandi menuju pinggir kasur. "Kamu kenapa Yang? Makin sakit. Kita ke rumah sakit sekarang ya," ucap Ardan. Matahari mengangguk, lalu menutup mulutnya saat rasa mual itu kembali lagi. "Mundur," kata Matahari. "Hah, mundur, Mas?" Ardan mengernyit bingung, namun dia tetap mundur beberapa langkah. "Kenapa sih Yang?" tanya Ardan heran. "Aku mual cium aroma sabun kamu," katanya pelan. Ardan semakin dibuat bingung, dia ingin mendekat kembali, namun Matahari berhasil mencegahnya. "Aku bilang mundur. Jangan deket-deket, aku mual," kesal Matahari. Ardan hanya menghela nafas, lalu dia segera menurunkan Ken, karena anaknya itu sedari tadi terus meminta digendong oleh Matahari. Ken berjalan cepat menghampiri Matahari, namun dia tidak bisa menaiki kasur yang tinggi itu. Ardan berniat mendekat untuk membantu anaknya, namun dia dibuat terkejut dengan teriakan istrinya. "Stop Mas, jangan mendekat. Fix." Ardan benar-benar ingin segera membawa istrinya itu ke rumah sakit. Dia benar-benar tidak tahan dengan keanehan yang terjadi dengan istrinya sekarang. Bersambung.